Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan dari kelas offering B1 PAI dengan nomor NIM 2202516066383. Pada penugasan PAI kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Jihad Radikalisme Umat Beragama Islam dan Islam Moderat. Definisi dan ragam jihad. Kata jihad terulang dalam Al-Quran sebanyak 41 kali dalam berbagai bentuknya. Kata jihad terambil dari kata jahad yang berarti sungguh-sungguh, letih, sukar. Jihad memang sulit dan menyebabkan keletihan. Secara morfologis, kata jihad berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari fi'il jahada yujahidu mujahadatan wa jihadan, yang artinya mencurahkan segala kemampuan dalam menghadapi kesulitan. Lafaz jihad jika dirangkai dalam lafaz fi sabilillah maka mempunyai arti berjuang, berjihad, berperang di jalan Allah. Jadi dapat disimpulkan bahwa jihad itu merupakan sebuah perjuangan. Lalu secara terminologis, Al-Qurtubi mengartikan jihad sebagai semua usaha untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menolak segala godaan dan ajakan untuk berbuat zalim dan kufur. Quraisy Shihab membahas jihad sebagai salah satu dari berbagai persoalan umat. Ia menyimpulkan bahwa jihad itu merupakan jihad yang beraneka ragam, bisa berupa pemberantasan kebodohan, kemiskinan, penyakit. Menurut pakar tafsir, berjihad dengan harta sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran ialah menyumbangkan harta kekayaan untuk memperjuangkan agama dalam bentuk infak. Mustafa Al-Maraghi serta menjelaskan dua bentuk manifestasi jihad menggunakan harta, antara lain yaitu menginfakkan harta sebagai bantuan pertolongan atau solidaritas, hijrah mempertahankan agama dan memelihara Rasul. Yang kedua, kesediaan melepas sifat kikir dan bagil dengan meninggalkan harta kekayaan pada waktu hijrah. Yang kedua, setelah divisi ini dan ragam jihad, ada radikalisme agama dan pergeseran pemaknaannya. Secara etimologis, terma radikalisme berasal dari kata radix yang artinya bertindak radikal, melakukan sesuatu secara mendasar sampai ke akar-akarnya. Berpikir dan bertindak secara radikal artinya adalah berpikir dan bertindak secara mendasar sehingga sampai ke akar-akarnya. Kesalahan yang dialami adalah orang-orang radikalisme ialah bahwa mereka menghendaki perubahan mendasar yang mereka inginkan, tetapi belum tentu disetujui oleh orang lain secara cepat dan menyeluruh tanpa mempertimbangkan dampak-dampaknya, dan bahkan menghalalkan segala cara, terutama dengan menggunakan kekerasan. Berdasarkan pemahaman tersebut dapat dirumuskan bahwa radikalisme merupakan faham isme atau cara berpikir dan bertindak seseorang atau kelompok orang yang menginginkan perubahan sosial, politis, ekonomi, keagamaan, dan seterusnya dengan berbagai cara yang ekstrim, berlebihan, dan bahkan menggunakan kekerasan. Menurut Turmudi pada tahun 2005, paham radikal sebenarnya tidak menjadi masalah selama ini hanya dalam bentuk pemikiran ideologis dalam diri seseorang. Tapi saat radikalisme bergeser ke wilayah tindakan atau gerakan, maka ia akan menimbulkan masalah, terutama ketika semangat untuk merealisasikan gagasan yang radikal, demikian termasuk dalam urusan agama, terhalang oleh kekuatan-kekuatan lain. Dalam konteks Islam politik di Indonesia,
Gerakan Islam radikal seperti Majelis Mujahidin dan Laskar Jihad memiliki ciri-ciri pertama. Memiliki ciri-ciri yang pertama ialah mereka memperjuangkan Islam dengan sebagai hukum negara, Islam sebagai dasar negara, dan sebagai sistem politik. Yang kedua, mereka mendasarkan praktik keagamaannya pada orientasi masa lalu. Yang ketiga, mereka sangat memusuhi Barat dengan segala produk peradabannya. Keempat, mereka menghadapan dengan gerakan liberalisme Islam yang tengah berkembang di kalangan Muslim di Indonesia. Dalam bahasa Al-Jabiri, musuh bebuyutan Islam ekstrim ialah Islam moderat tersebut. Radikalisme umat beragama dan penyebabnya. Latar belakang munculnya radikalisme keagamaan secara sosiologis empiris tidak dapat dipisahkan dari dinamika yang terjadi di dalam masyarakat. Ada beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi ia lahir dalam situasi politik, ekonomi, dan sosial budaya tertentu oleh pendukung gerakan Islam radikal. Secara politik, umat Islam bukan saja tidak diuntungkan oleh sistem, tapi juga merasa diperlukan tidak adil, diperlakukan tidak adil. Mereka merasa aspirasinya tidak terakomodasi dengan baik karena sistem politik yang dikembangkan adalah sistem yang dalam pandangan mereka adalah kafir. Yang selanjutnya ada radikalisme di perguruan tinggi, seperti dinamika, realita, dan deradikalisasi. Pada benih-benih radikalisme dan terorisme sudah memasuki dunia kampus, maka berbagai upaya penanganan harus segera dilakukan untuk menghentikan penyebarannya. Salah satunya ialah solusi yang bisa dijalankan adalah radikalisme pemahaman keagamaan bagi generasi milenial saat ini. Radikalisasi adalah suatu program penanggulangan aksi-aksi kekerasan, teror, dan radikalisme. Program radikalisme dalam bidang pendidikan ini dilakukan dengan berbagai cara, yaitu melakukan review kurikulum di berbagai jenjang pendidikan untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan tindakan anti pemahaman keagamaan yang radikal. 2. Melakukan seleksi tenaga pendidik dengan memastikan kesahihan pemahaman keagamannya, terutama dalam konteks keindonesiaan. 3. Mengadakan diskusi-diskusi politik terkait fundamentalisme, radikalisme, dan multikulturalisme bagi pendidik dan anak didik. Yang keempat, ada bekerja dengan ormas-ormas keagamaan yang memiliki pandangan Islam yang moderat. Dalam masuknya paham radikalisme di lembaga pendidikan, beberapa upaya untuk menanggulanginya yaitu berupa: yang pertama, memberikan penjelasan tentang Islam secara memadai; yang kedua, penjelasan tentang toleransi; ketiga, mengenakan tentang hubungan ajaran Islam dengan kearifan lokal; 4, mengarusutamaan dialog dalam pembelajaran agama Islam; serta yang kelima ialah penerapan pendidikan yang multikultural. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan mengenai bab radikalisme. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.